Halo, welcome to my channel Best Training School Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Danis. Di sini pada video atau konten kali ini kita akan membahas tentang akumulasi dan distribusi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber dan follower kita di Best Training School Indonesia. Yap, langsung saja akumulasi dan distribusi. Apa itu? Jadi akumulasi merupakan periode pembelian yang biasanya dilakukan oleh pembeli institusional sementara harga tetap stabil. Pada suatu grafik harga, area akumulasi digambarkan oleh sebagian besar price action ketika kondisi besar terkonsolidasi atau sideways. Jadi distribusi dan juga akumulasi ini bisa kita baca melalui pergerakan harga yang sebelumnya bersifat sideways ya atau konsolidasi dengan volume di atas rata-rata. Hal ini mungkin menandakan bahwa trader institusional besar sedang melakukan pembelian atau mengakumulasi sejumlah besar aset dari waktu ke waktu. Kalau distribusi itu sebaliknya teman-teman ya, perjalanan turun. Jadi akumulasi ini untuk perjalanan naik, sedangkan distribusi untuk perjalanan turun seperti itu. Nah, secara visual kita langsung tampilkan di sini kepada rekan-rekan semua ya yang kita explore dari materi atau textbook ya. Di situ kita explore, kita coba kembangkan pada sebuah pergerakan harga di price action ataupun di chart pattern ya, banyak sekali. Namun akumulasi ya, kita akan mulai dari akumulasi di sini. Akumulasi. So, akumulasi ini bisa kita visualisasikan dalam pergerakan rally, base, kemudian rally ya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Namun pada base itu sendiri ini bisa kita dapatkan banyak sekali pola-pola di dalamnya ya. Ada yang berbentuk seperti base 1 ini ya, di sini ada namanya ascending triangle ya. Ini juga merupakan akumulasi dengan catatan breakout pada area top ataupun resisten ya. Di sini ada breakout, jadi ini merupakan area breakout harga rally base rally. Nah, kemudian yang kedua ada base ya, base 2. Ini murni memang area konsolidasi ya, harga sideways di sini, namun ketika sudah terjadi breakout ke atas, nah ini juga disebut dengan area akumulasi. Dan untuk base 3. Base 3 cikal bakal dari diamond pattern. Jadi ini pattern juga teman-teman, hanya saja ada Quasimodo ya. Harganya melanjutkan dengan catatan break high, kemudian dia melanjutkan untuk naik. Nah, untuk base 4. Base 4 ini merupakan area akumulasi reversal. Biasanya untuk perjalanan harga turun kemudian membentuk triple bottom ya. Dikonfirmasi dengan adanya breakout, harga meneruskan ke atas. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan kita akan coba kembangkan lagi perjalanan harga atau grafik sebelumnya ini menjadi sebuah penerjemahan dalam bentuk candle ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman untuk area akumulasi ya, untuk area akumulasi. So, area akumulasi ini bisa kita sebut juga dengan engulfing ya, engulfing atau penelanan terhadap sebuah candle sebelumnya. Jika kita lihat di sini harga turun, kemudian saat turun ada sebuah candle engulfing ya, dengan catatan break ya, break open price dari candle sebelumnya. Jika candle bearish, open price-nya dari atas ke bawah, namun terbreakout oleh candle lawannya, yaitu candle bullish. Nah, inilah yang disebut juga dengan akumulasi dalam bentuk posisi candle. Ya.
Namun seperti yang kita ketahui tadi, akumulasi dan distribusi ini bisa kita baca melalui adanya sideways atau konsolidasi. Nah, di sini juga kita gambarkan secara visual dalam bentuk candle. Ketika terjadi sideways, kemudian ada satu pergerakan break, ya, breakout atau valid break ke atas. Namun candle berikutnya juga akan menyesuaikan dengan perjalanan penerusan tren, ya. Inilah engulfing, ya. Ini juga engulfing teman-teman, ya. Bagian dari akumulasi tadi. Nah, bagaimana dengan distribusi? Bagaimana dengan distribusi? Untuk distribusi ini sebenarnya sama saja ya teman-teman ya. Untuk distribusi ini sama saja. Ketika kita menemukan perjalanan harga drop atau turun, kemudian terjadi sideways di sini, konsolidasi, diimbangi dengan adanya breakout, harga akan meneruskan. Nah, ini merupakan area distribusi. Ya, ini juga banyak teman-teman. Ya, kita bisa melihat posisi-posisi daripada polanya, terkadang juga membentuk pola-pola pattern. Ya, ini juga merupakan area distribusi, yaitu pattern pada posisi descending, ya, descending triangle. Dan di atas ini juga dalam posisi sideways, ya. Ciri-cirinya untuk itu harga naik terlebih dahulu, kemudian terjadi konsolidasi dan ada breakout juga di sini, ya. Pastinya harga akan turun ketika terjadi breakout. Namun jika kita kembangkan, kita explore lagi dalam bentuk visualisasi candle ini, nah kebanyakan seperti ini teman-teman ya. Ini contoh reversalnya aja untuk distribusi. Ketika perjalanan harga naik, ya, harga naik ke atas, kemudian terjadi konsolidasi atau sideways, harga mulai breakout lagi ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi. Ya, sampai di sini paham ya untuk area akumulasi dan juga distribusi. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya langsung kita praktekkan di sini teman-teman. Ini merupakan chart pada XAUUSD di time frame H4 ya, dimana kita bisa melihat di sini teman-teman. Untuk cara bacanya sangat simpel sekali. Ketika kita menemukan area konsolidasi ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, dalam H4 ini candlenya mulai terjadi konsolidasi atau sideways ya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi? Mengidentifikasinya cukup sederhana sekali. Kita bisa melihat secara keseluruhan candle posisinya berbaris atau flat ya, flat rata. Nah, di sini cuman pasti ada noise, teman-teman. Noise-nya di mana? Noise-nya kita bisa lihat satu shadow ya, atau beberapa shadow yang dimana ini banyak sekali di atas ya. Di sini ada shadow, sini ada shadow, dan ini biasa kita sebut dengan noise, atau bahasa yang mungkin familiar pada teman-teman sendiri adalah false break ya, false breakout. Di sini terjadi false breakout, tapi tetap pada keadaan high ataupun low ya, kita bisa melihat ada high dan di sini ada low. Harga memilih untuk breakout ke atas ya. Jadi harganya breakout ke atas seperti ini, menembus area high. Nah, ini sudah terkonfirmasi dan pastinya harga akan mencari area distribusi di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Nah, kita coba akan analisis teman-teman. Siapa tahu pada minggu depan teman-teman juga bisa melihat harganya ya. Oke, kita coba analisis atau riset area distribusi ya. Nah, kita mengambil simple dari distribusi sendiri, yaitu sideways ya. Di sini ada sideways. Oke. Nah, kita tandai dulu. Oke, setelah kita menemukan area distribusi, kita bisa ketik dulu di sini.
ya, distribusi, dan kita tandai harganya. Bisa di bottom ataupun di top. Untuk harganya kita tandai keduanya di sini, kedua sisinya, area top dan bottomnya. Namun kita akan perkecil. Nah, di sini terbukti untuk area distribusi direspon dengan adanya reversal harga. Ya, jadi area distribusinya terespon oleh reversal ya. Nah, seperti ini, harga turun. Harga turun karena memang di sini area distribusi untuk cara bacanya dan untuk kita bisa menerapkan pada chart atau mappingan kita di keseharian kita, teman-teman. Untuk area distribusi pasti direspon oleh harga seperti ini, teman-teman ya. Itu pun juga dengan area akumulasi. Ya, hanya saja teman-teman jika menemukan posisi chart yang sideways seperti ini, kemudian dia valid break, maka kita akan menentukan ini merupakan area distribusi. Yang artinya apa? Harga akan mulai turun ya. Ketika sudah terjadi konsolidasi dan break atau valid break, ya, di sini ada konsolidasi, kemudian valid break seperti ini, maka kita akan mengklaim ini merupakan area distribusi sehingga kita harus mapping untuk turun. Nah, untuk turunnya ini kemana? Kita perlu satu identifikasi lagi untuk mencari area akumulasi. Biasanya jika distribusi ini sudah terbentuk, harganya akan mencari akumulasi. Di mana area akumulasinya? Nah, ini dia teman-teman ya. Kita sudah menemukan area akumulasi. Nah, ini teman-teman bisa langsung mapping seperti ini. Ya. Nah, pastinya jika distribusi ini kita biasa menandai di area bottom, namun jika akumulasi kita bisa menandai di area top ya. Area top seperti ini. Oke. Nah, di sini direspon oleh harga ya. Direspon oleh harga. Dia naik ke atas. Setelah merespon area akumulasi, harganya naik ke atas sini. Ya, cukup simpel sekali untuk belajar mapping menggunakan distribusi dan akumulasi. Ya, teman-teman tinggal mencari area sideways ataupun konsolidasinya, kemudian dipraktekkan. Dan ini juga bagian dari price action, teman-teman, yaitu lebih tepatnya di supply demand ya. Supply demand. Nah, untuk itu kita akan mengestimasikan pergerakan harga berikutnya ya, kemana arah daripada harga nantinya ini. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini ada area akumulasi, kemudian harga membentuk distribusi di atas, teman-teman. Ya. Oke. Nah, di atas ini ada area distribusi. Kita tarik ke kanan seperti ini untuk belajar mapping. Kemudian yang perlu kita tandai itu adalah area bottom ya, area bottomnya. Nah, area ini. Kemungkinan besar ketika harga ini naik dan menyentuh area daripada distribusi, harganya akan mulai merespon. Jadi ini lumayan untuk kita ambil sekitar 70 pips ya. 70 pips ke bawah di sini. Nah, namun harus diimbangi juga dengan keadaan reversal. Teman-teman harus juga melihat potensi reversal yang akan terjadi di sini. Contohnya kita ambil di situ kita bisa melihat apakah ada pola candle reversal seperti shooting star, evening star ya, hanging man dan lain-lain. Tuh. Baru teman-teman bisa memutuskan untuk masuk market. Nah, di sini juga ada akumulasi teman-teman ya. Ini merupakan area akumulasi di bawah sini. Ketika harga turun, drop,
Ya, drop ke bawah. Ini sampai ada false atau spring di sini atau wick ya, ada wick menandakan harganya akan naik terlebih dahulu. Apakah bisa harga turun ke bawah seperti ini? Nah, ini bisa saja, namun kita perlu melihat perkembangan berdasarkan story dari perjalanannya terlebih dahulu. Ya, ketika kita menemukan ini bisa kita klaim sebagai double bottom. Ya, kenapa kok double bottom? Padahal di sini ada spring. Namun ketika kita jadikan tampilan daripada candle ini, kita ganti ke line seperti ini sudah membentuk double bottom. Ya, ini membentuk double bottom. Pastinya harga harus naik. Biasanya kalau double bottom ini semua trader dan hampir semua trader ya itu bilang bahwa ini merupakan pola reversal ya. Nah, ini sudah terjadi, dia break, valid break ya, dan penerusan ke atas. Nah, seperti itu untuk mencari area distribusi dan juga akumulasi beserta tanda atau cara bacanya untuk kita merespon dalam sebuah momentum dan mengambil tindakan di situ. Jangan lupa juga untuk terus berlatih ya teman-teman. Kita harus terus mengeksplor dan melatih semua konsep-konsep teknikal kita pada real market. Dan di sini juga teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Untuk request juga silakan. Dan satu lagi untuk teman-teman yang sering bertanya saya menggunakan broker apa, saya menggunakan broker Trading Pro ya teman-teman. Alasannya ya cukup tipis untuk spreadnya. Untuk XAUUSD saja itu bisa mencapai zero spread, paling bengkaknya itu di 10 ya, 10 pips seperti itu. Dan komisinya juga kecil, hanya $3 per lot. Kemudian withdrawal dan juga penarikan depositnya itu cepat ya, so fast sekali. Dan ya untuk selama ini 6 tahun ya, 6 tahun Trading Pro masih lancar dan nyaman begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Selebihnya jangan lupa terus dukung konten kami di sini di Best Trading School Indonesia dengan cara like, subscribe, comment, and share. See you and bye-bye.